Bab 5, Rahasia Sokrates. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie. Saat ini kita masuk ke bab 5, Rahasia Sokrates. Mari lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berbicara dengan orang lain, jangan memulainya dengan membahas hal-hal di mana Anda berbeda. Mulailah dengan menekankan dan teruslah menekankan hal-hal di mana Anda setuju dengannya. Teruslah menekankan kalau mungkin bahwa Anda berdua sebenarnya mempunyai tujuan akhir yang sama dan bahwa satu-satunya perbedaan Anda hanyalah dalam metodenya, bukan pada tujuannya. Usahakan orang tersebut mengatakan ya. Usahakan agar dia kalau mungkin tidak berkata tidak. Satu jawaban tidak menurut Profesor Overstreet merupakan cacat yang paling sulit diatasi. Apabila Anda sudah mengatakan tidak, semua kebanggaan pribadi Anda akan menuntut agar Anda tetap konsisten dengan diri Anda. Anda mungkin nantinya merasa bahwa tidak tersebut ternyata keliru, namun ada kebanggaan Anda yang berharga untuk dipertimbangkan. Sekali Anda sudah mengatakan sesuatu, Anda merasa harus berpegang padanya. Karenanya, sangat penting untuk mulai mengarahkan seseorang ke dalam arah yang mengiyakan. Pembicara berbakat akan memperoleh pada permulaannya sejumlah jawaban ya. Jawaban ini menentukan proses psikologis dari pendengar untuk bergerak ke arah mengiyakan. Ini seperti gerakan bola biliar, terdorong ke satu arah dan perlu sedikit usaha untuk membelokkannya. Akan jauh lebih banyak usaha untuk mengarahkannya ke arah yang berlawanan. Pola psikologi ini sudah cukup jelas. Ketika seseorang berkata tidak dan benar-benar bermaksud demikian, dia akan melakukan hal lebih jauh dari sekadar mengucapkan satu kata dari 5 huruf tidak. Seluruh organnya, jaringan kelenjar, saraf, otot saling berkomplot dalam satu kondisi penolakan. Penarikan fisik biasanya samar, tetapi kadang dapat terlihat. Keseluruhan sistem saraf otot, singkatnya, menyiapkan diri untuk menolak. Sebaliknya, ketika seseorang mengatakan iya, tak satu pun dari kegiatan penarikan yang terjadi. Organismenya berada dalam gerakan maju, menerima dengan sikap terbuka. Jadi, semakin banyak iya yang bisa kita timbulkan pada tahap awal menyebabkan semakin cenderung kita menuju sukses dalam memperoleh perhatian untuk saran kita. Ini merupakan teknik yang sangat sederhana, respons ya ini. Namun betapa seringnya cara ini diabaikan. Seringkali agaknya orang seolah-olah memperoleh rasa penting mereka sendiri dengan menentang orang lain pada tahap awal. Usahakan seorang murid untuk mengatakan tidak sejak awal, atau seorang pelanggan, anak, suami, atau istri. Dan Anda memerlukan kebijaksanaan dan kesabaran malaikat untuk mengubah sikap negatif yang siap tempur itu menjadi sikap mengiyakan. Penggunaan teknik iya ini memungkinkan James Eberson, seorang kasir dari Greenwich Savings Bank di New York City, untuk mengamankan seorang calon nasabah yang kalau tidak akan luput dari jangkauan bank itu. Lelaki ini datang untuk membuka rekening, cerita Eberson, dan saya memberinya formulir kami yang biasa untuk diisi. Beberapa pertanyaan dia jawab dengan senang hati, tapi ada beberapa yang lain yang dia tolak menjawabnya. Sebelum saya mulai mempelajari hubungan manusia, saya sudah pasti akan menyampaikan pada calon nasabah ini bahwa kalau dia menolak memberi informasi ini pada bank, kami juga akan menolak menerima rekening ini.
Saya malu bahwa saya merasa bersalah telah melakukan hal itu di masa lalu. Sudah sewajarnya sebuah ultimatum seperti itu akan membuat saya merasa enak. Sebuah ultimatum seperti itu akan membuat saya merasa enak. Saya sudah menunjukkan siapa yang bos, bahwa peraturan bank tidak bisa diremehkan. Namun sikap semacam itu sudah pasti tidak memberi sambutan hangat dan perasaan penting bagi lelaki yang datang tadi untuk menjadi nasabah kami. Saya memutuskan pagi ini untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Saya memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang diinginkan bank, melainkan tentang apa yang diinginkan si nasabah. Dan di atas segalanya, saya sudah berketetapan untuk mendapatkan jawaban ya. Ya, mulai dari awalnya. Maka saya setuju dengannya. Saya menyampaikan kepadanya informasi yang dia tolak sebenarnya sama sekali tidak perlu. Namun jawab saya, misalkan Anda mempunyai uang di bank ini ketika Anda wafat. Tidakkah Anda ingin bank memindahkannya ke keluarga terdekat Anda yang berhak atas uang tersebut berdasarkan hukum? Ya, tentu saja jawabnya. Tidakkah menurut Anda, lanjut saya, bahwa itu akan merupakan ide bagus untuk memberi kami nama keluarga terdekat Anda sehingga dalam peristiwa kematian Anda kami bisa melaksanakan harapan Anda tanpa kesalahan atau penundaan? Sekali lagi dia menjawab ya. Sikap lelaki muda itu melembut dan berubah tatkala dia menyadari bahwa kami tidak meminta informasi ini demi kepentingan kami, melainkan untuk kepentingannya. Sebelum meninggalkan bank, lelaki muda ini tidak saja memberi saya informasi lengkap tentang dirinya, melainkan dia membuka atas saran saya rekening trust dengan memberi nama ibunya sebagai ahli waris untuk rekeningnya. Dan dia dengan senang hati menjawab semua pertanyaan sehubungan dengan ibunya. Saya menemukan bahwa dengan membuatnya menjawab ya, dari mulanya dia melupakan isu yang dipertentangkan dan dengan senang hati melakukan semua hal yang disarankan. Joseph Allison, seorang wiraniaga untuk perusahaan listrik Westinghouse, mempunyai kisah ini untuk disampaikan kepada Anda. Ada seorang pria dalam wilayah saya, di mana perusahaan kami ingin sekali menjual kepadanya. Pendahulu saya sudah pernah berkunjung padanya selama 10 tahun tanpa berhasil menjual apapun. Tatkala saya mengambil alih wilayah itu, saya mendatanginya selama 3 tahun, juga tanpa memperoleh satu order pun. Akhirnya, setelah 13 tahun kunjungan dan pembicaraan penjualan, kami berhasil menjual kepadanya beberapa buah generator. Kalau semua barang kami ini terbukti bagus, semua order sebanyak beberapa ratus generator lagi akan muncul. Demikianlah harapan saya. Benar, saya tahu benar kalau barang-barang saya itu bagus. Maka tatkala saya menelpon, 3 minggu kemudian saya merasa bersemangat. Insinyur kepala menyambut saya dengan pemberitahuan yang mengejutkan ini. Allison, saya tidak bisa membeli generator lainnya dari Anda. Mengapa? Tanya saya dengan terpana. Mengapa? Karena generator Anda terlalu panas. Saya tidak bisa menaruh tangan saya di atasnya. Saya tahu bahwa tidak akan ada gunanya untuk berdebat. Saya sudah terlalu lama berusaha dengan cara seperti itu. Maka saya berpikir untuk mendapatkan respons iya. Baiklah, sekarang coba lihat, Tuan Smith. Jawab saya. Saya setuju dengan Anda 100%. Kalau generator itu berjalan terlalu panas, Anda tidak seharusnya membeli lagi. Anda harus memperoleh generator yang tidak akan berjalan lebih panas daripada standar yang sudah ditetapkan oleh National Electrical Manufacturer Association. Bukankah begitu? Dia setuju. Saya telah memperoleh iya. Saya yang pertama.
Peraturan Asosiasi Pabrik Listrik mengatakan bahwa generator yang dirancang dengan tepat boleh memiliki suhu 72 derajat Fahrenheit di atas suhu ruangan. Benar? Ya, dia setuju. Itu benar sekali. Namun generator Anda jauh lebih panas. Saya tidak berdebat dengannya. Saya sekadar bertanya, berapa panas ruangan pabrik? Oh, jawabnya sekitar 75 derajat Fahrenheit. Nah, jawab saya, kalau suhu ruangan ini 75 derajat dan Anda tambahkan 72 padanya, berarti totalnya 147 derajat Fahrenheit. Bukankah tangan Anda akan melepuh di bawah keran air panas pada suhu 147 derajat Fahrenheit? Sekali lagi dia harus menjawab ya. Nah, saya sarankan, bukankah ide bagus kalau Anda menjauhkan tangan Anda dari generator itu? Baiklah, saya kira Anda benar. Dia menerima. Kami meneruskan mengobrol untuk sejenak. Kemudian dia memanggil sekretarisnya dan menuliskan pesanan sekitar senilai 35.000 US dollar untuk bulan selanjutnya. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan ribuan dolar sebelum saya akhirnya belajar bahwa sama sekali tidak ada untungnya berdebat. Jauh lebih menguntungkan dan lebih menarik untuk melihat hal-hal dari sudut pandang orang lain dan berusaha membuat orang itu mengucapkan iya, iya. Eddie Snow yang mensponsori kursus kami di Oakland, California, menceritakan bagaimana dia menjadi pelanggan yang baik dari sebuah toko karena pemiliknya membiarkannya mengatakan iya, iya. Eddie mulai tertarik dalam berburu dengan panah dan telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli peralatan dari sebuah toko peralatan panah lokal. Ketika kakaknya datang berkunjung, dia ingin menyewa panah dari toko itu. Pelayan toko mengatakan padanya bahwa mereka tidak menyewakan panah. Maka Eddie menelpon toko panah lainnya. Eddie menjelaskan apa yang terjadi. Seorang pria yang sangat menyenangkan menjawab telepon itu. Tanggapannya terhadap pertanyaan saya untuk menyewa sama sekali berbeda dari tempat lainnya. Dia bilang dia menyesal sekali karena mereka tidak lagi menyewakan panah karena mereka tidak mampu melakukan hal itu. Lalu dia menanyakan saya, apakah saya pernah menyewa sebelumnya? Saya menjawab, ya, beberapa tahun yang lalu. Dia mengingatkan saya bahwa saya mungkin membayar 25 US dollar sampai 30 US dollar untuk sewa itu. Saya menjawab iya lagi. Selanjutnya, dia bertanya apakah saya tipe orang yang suka menghemat uang? Sudah sewajarnya saya menjawab ya. Dia meneruskan penjelasan bahwa mereka memiliki seperangkat panah dengan semua peralatan yang diperlukan dengan harga obrol 34,95 US dollar. Saya bisa membeli seperangkat lengkap hanya dengan 4,95 lebih mahal daripada bila saya menyewanya. Dia menjelaskan karena itulah dia menghentikan menyewakan panah. Apakah saya berpikir bahwa itu masuk akal? Respon iya, saya menghasilkan pembelian satu perangkat. Dan ketika saya mengambilnya, saya membeli beberapa barang dari tokonya. Dan sejak itu, saya menjadi pelanggan tetapnya. Socrates, sang pembujuk dari Athena, merupakan salah seorang filsuf terbesar dunia yang pernah dikenal. Dia melakukan sesuatu yang hanya segelintir pria di sepanjang sejarah yang mampu melakukannya. Dia dengan tajam mengganti seluruh proses berpikir manusia dan kini 24 abad setelah kematiannya, dia diberi penghormatan sebagai salah satu pembujuk paling bijaksana yang pernah mempengaruhi dunia yang penuh percekcokan ini. Metodenya, apakah dia menyampaikan pada orang itu kalau mereka salah? Oh, tidak, bukan Socrates. Dia terlalu bijaksana untuk melakukan hal itu. Keseluruhan tekniknya yang kini disebut metode Socrates adalah berdasarkan pada perolehan jawaban ya, iya.
Dia mengajukan pertanyaan yang lawannya mau tidak mau harus setuju. Dia terus memenangkan dari satu penerimaan ke penerimaan lainnya sampai dia memperoleh segenggam penuh ya. Dia terus mengajukan pertanyaan sampai akhirnya hampir tanpa sadar lawannya mendapatkan diri mereka memeluk kesimpulan yang beberapa menit sebelumnya mereka sangkal dengan keras. Lain waktu kita bila kita tergoda untuk mengatakan pada seseorang bahwa dia salah, mari kita ingat situasi Sokrates dan ajukan pertanyaan lembut. Pertanyaan yang akan memperoleh jawaban ya. Cina mempunyai pepatah yang mengandung kebijaksanaan kuno dari timur. Dia yang menapak dengan lembut akan menempuh jarak lebih jauh. Mereka telah melewatkan 5.000 tahun mempelajari sifat dasar manusia, bangsa Cina yang berbudaya itu, dan mereka telah mengumpulkan banyak ketajaman pandangan. Dia yang menapak dengan lembut akan menempuh jarak lebih jauh. Prinsip 5, buatlah orang lain mengatakan iya dengan iya segera. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 5-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6, katup pengaman dalam menangani keluhan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan mohon bantuan teman-teman agar bisa difokuskan untuk membacakan buku sesuai yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa subscribe dan juga like untuk video yang teman-teman sukai. Dan juga teman-teman juga bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga yang dibagikan oleh teman-teman bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih banyak untuk kesediaannya dan membantu untuk membangun channel ini berkembang besar dan banyak diketahui orang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.